Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Begitu mengejutkan ketika seorang Jokowi masuk nominasi ya daftar hitam. Atau bisa dikatakan masuk nominasi ya presiden terkorup ya sedunia. Ngeri ya, ngeri-ngeri sedap bos begitu kan. Ya, siapa yang membuat ini? Ternyata saya baca dalam beberapa berita yang ada. Ini tidak hanya dirilis di Asia begitu kan ya. Bahkan di 4 benua di situ begitu ya. Apa yang terjadi? Ngeri bos. Coba baca ya, baca dari komentar dari apa namanya beberapa media. Jokowi masuk daftar hitam pemimpin terkorup ya versi OCCRP atau OCCRP. Respon PDIP mengatakan KPK harus cari bukti, selidiki, dan periksa Jokowi. Apakah Jokowi akan diperiksa? Berani nggak memeriksa Jokowi? Bukan tidak berani, ya. Prabowo sudah katakan begitu. Siapapun yang korupsi, siapapun yang jadi koruptor, ya, siap-siaplah dia. Siap-siap dia akan dikejar sampai kapanpun. Nah, pernyataan ini nampaknya begitu kan ya, nampaknya apakah banyak masyarakat yang menanyakan apakah seorang Jokowi bisa diperiksa kalau toh itu terbukti begitu kan ya. Ada komentar netizen yang begitu menarik ini. Kalau di Indonesia, keluarga Mulyono bisa aman tidak tersentuh KPK. Ya, lumayan lah, lumayan buat gorengan. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Bahkan yang saya lihat begitu kan, coba ini saya perlihatkan nih, yang saya perlihatkan di sini OCCRP. Ya ini rilisnya memang seperti ini begitu kan. Nomor 2 ini Joko Widodo nih. Ya, nomor 2 Joko Widodo ya. Jadi dalam artian bahwa ini apakah apa namanya pemuja-pemuja mereka akan tetap bagaimana atau setidaknya memberikan klarifikasi lah. Dalam artian bahwa saya melihat dengan nominasi-nominasi seorang presiden, begitu seorang presiden Jokowi ya masuk dalam nominasi daftar hitam terkorup di dunia, maka kemudian saya melihat bahwa kenapa kok baru muncul sekarang? Ya mungkin muncul di era versi setelah selesai menjabat begitu kan. Tapi pada kenyataannya yang dilihat, yang direspon masyarakat adalah ketika isu ini muncul, maka banyak yang bertanya begitu kan. Berani nggak memeriksa Jokowi? Berani nggak? Saya kira tidak akan berani KPK untuk memeriksa Jokowi begitu kan ya. Siapa yang berani menyentuh keluarga Jokowi? Siapa coba? Ya, semuanya tidak akan berani begitu. Kalau Prabowo mengambil tindakan ya silakan ya. Ini masa KPK RI kalah sama OCCRP? Hayo mulai bergerak cepat ya, tangkapin ya Jokowi. Harus semangat dong, jangan melempem. Kalian tuh lembaga yang dibiayai dari pajak rakyat, baru terpilih dilantik, rakyat menunggu. Ini komentar dari netizen loh, ya. Ini komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya kalau memang ada bukti-bukti yang kuat untuk dugaan-dugaan korupsi, siapapun harus ditindak. Jangankan Jokowi begitu kan. Keluarga siapapun harus bertindak. Karena KPK ini independen, ya seharusnya kan seperti itu, ya tanpa intervensi apapun. Makanya saya kaget begitu kan, ya tadi malam begitu kaget. Kok bisa ya? Seperti kagetnya Jokowi begitu. Oh kaget gitu kan, ya. Jadi kalau sudah kaget seperti itu rasanya gimana? Ada isu besar yang bisa membunuh karakter dari seorang Jokowi begitu kan, ya nampaknya. Ini sengaja dimunculkan begitu kan di tengah-tengah isu bagaimana ya seorang Jokowi sudah terpancing ya emosinya, sudah terpancing mereka. Kenapa? Ketika Hasto ingin membongkar video-video Jokowi yang minta ya 3 periode di situ, ya seorang Jokowi memuncak, geram begitu kan ya. Silakan buktikan, itu fitnah jahat, itu inilah dan sebagainya begitu. Sehingga apa yang terjadi? Mulai geram. Dan apalagi ditambah isu ini. Jokowi semakin geram. Ya, kalau sudah semakin geram, semakin emosi, Jokowi tidak terkontrol, pada akhirnya terperangkap. Ya, dengan apa yang kemudian dimainkan dengan strategi-strategi PDIP. Ngeri, Bos. Ini kan ngeri begitu kan. Ya, sekarang sudah mulai Jokowi sudah mulai agak melawan. Tapi karena Jokowi tidak punya kekuatan di situ sekarang ini begitu kan ya walaupun masih dompleng sana sini begitu, tapi pada kenyataannya adalah kita lihat bahwa
seorang Jokowi nanti bisa bisa saja lebih tragis dibandingkan dengan Hasto, ya. Mengapa Hasto sekarang walaupun jadi tersangka belum ditahan? Kan itu pertanyaannya. Artinya kan Hasto masih kuat begitu kan, ya, dilindungi oleh PDIP ini. Waduh, kelihatannya kok lucu wajah tanpa dosa, masuk korupsi, pantasan anak-anaknya bau apa ini? Bagaimana laporan anak-anak keluarga Jokowi soal apa namanya laporan Ubaidillah Badrun? Nah, syukur ditolak PDIP 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Jika diterima, maka Presiden Indonesia jadi presiden paling korup dunia. Syukur sudah lengser, baru dapat gelar mantan presiden paling korup. Jadi gelar baru untuk Jokowi ini begitu kan ya. Jadi gelar baru untuk Jokowi semakin ya pemuja-pemuja mereka sudah semakin kepanasan lah begitu kan. Kok bisa-bisanya begitu. Walaupun secara tidak langsung ini kan resmi kan ini non pemerintah begitu. Yang merilis OCCRP ini kan non pemerintah sehingga non pemerintah itu bisa saja kayak NGO, ya LSM dan sebagainya begitu. Tapi kan dia punya data sebenarnya. Artinya apa? Artinya yang disorot di situ adalah masalah soal bagaimana di rezim Jokowi yang kemudian banyak korupsi. Ya mungkin dikompresikan seperti itu. Tapi Jokowi sekarang ini paniknya luar biasa loh. Ini paniknya luar biasa seorang Jokowi. Jadi walaupun sekarang seperti yang lain begitu kan ya, seperti yang lain nampaknya ini banyak yang akan merespon. Coba kita baca ini beritanya ya. Ini gambarnya seorang Jokowi begitu kan ya berlambang Raja Jawa begitu kan. Tapi kita lihat saja. Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP mendorong KPK turun tangan merespon atau rilis Organized Crime and Corruption ya Reporting Project atau OCCRP yang memasukkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam daftar 5 pemimpin ya paling korup di dunia. Juru bicara PDIP Guntur Romli menilai laporan OCCRP bisa menjadi petunjuk bagi aparat penegak hukum ya seperti KPK, kepolisian maupun kejaksaan. Menurut dia, KPK juga bisa bekerja sama dengan organisasi tersebut ya untuk memeriksa seorang Jokowi. Nah, pas ini loh ya, pas. Apakah seorang Jokowi bisa diperiksa? Nah, itu yang kita lihat ya. Berani nggak memeriksa seorang Jokowi? Makanya bukti-bukti itu sebenarnya ya harus ada 2 alat bukti untuk mentersangkakan orang. Tapi kalau cuma diperiksa ya silahkan begitu kan. Mau lari kemana Mulyono hari ini? Dan ini orang-orang banyak yang melihat wah kado terindah bagi seorang Jokowi ya di akhir tahun ya di tahun baru begitu kan ya dan ini menjadi gelar baru untuk seorang Jokowi. Ngeri mas, ngeri ini ya. Nanti akan muncul lagi begitu kan. Ya kita tunggu sajalah ya, kita tunggu saja. Pasti drama-drama ini muncul ya, dramanya pasti muncul. Maka secara tidak langsung drama itu akan muncul ya ketika Hasto akan membongkar habis-habisan. Nampaknya Ibu Koni sudah mulai bersuara loh ya, sudah mulai bersuara. Ya bisa Jokowi tidak nyenyak tidur ini begitu. ngeri mas, ngeri ya. Jadi kalau saya teruskan begitu kan ya, dengan pengalaman dan jaringan KPK tentu bisa bekerja sama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa. Betul, KPK harus bekerja sama dengan OCCRP ini ya sebagai lembaga NGO misalnya begitu kan. Alih-alih memeriksa kasus sekjen partainya Hasto Kristianto, KPK kata dia mestinya menyelidiki dugaan ya kerugian negara selama kepemimpinan Jokowi. OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Wah, Belanda ini bro, ya tidak main-main di situ begitu kan. Ini bukan dirilis di Indonesia, ya. Artinya apa? Artinya orang luar mengamati soal bagaimana seorang Jokowi memimpin. Bagaimana seorang Jokowi memimpin, ya. Ternyata masuk 2 nominasi ya daftar hitam seorang Jokowi. Selamat gelar baru untuk Jokowi. Ngeri bos, ngeri. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Saya lagi ada di Batu menikmati pegunungan di sana tuh ya karena ini bukit ya sebelah ini. Jadi
apa namanya menikmati itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Selamat berlibur.